Beberapa asam penting seperti asam sulfat H2SO4 atau asam fosfat H3PO4 dapat melepaskan lebih dari satu proton, dinamakan asam poliprotik. Asam poliprotik terdisosiasi dalam beberapa tahap. Pada setiap tahap hanya satu proton yang dilepaskan. Contohnya asam diprotik atau 2 proton yaitu H2CO3. Di sini dia menghasilkan 2 reaksi. Reaksi yang pertama dia akan melepas H+ ditambah HCO3-. Dia punya Ka1. Di situ kita masukkan hasilnya adalah 4,3 dikali 10⁻⁷. Untuk reaksi kedua ini HCO3- yang tadi dilepaskan dari reaksi H2CO3 akan melepaskan kembali H+ ditambah CO2 2-. Ka-nya itu 5,6 kali 10⁻⁻11. Perhatikan di sini urutan Ka untuk kesetimbangan disosiasi ditandai dengan nilai Ka1 dan Ka2, di mana untuk Ka1-nya jauh lebih besar daripada nilai Ka2-nya. Nah, contoh lain adalah asam fosfat, di mana dia merupakan asam triprotik yang memiliki 3 proton. Dia akan terdisosiasi dalam 3 tahapan. Yang pertama, H3PO4 akan menghasilkan H+ ditambah H2PO4-. Ka-nya adalah di sini 7,5 dikali 10⁻⁻3. Untuk reaksi kedua, H2PO4- akan melepaskan H+ ditambah HPO4-2-. Ka-nya 6,2 dikali 10⁻⁸. Sedangkan untuk reaksi yang ketiga, HPO4- akan terdisosiasi menjadi H+ ditambah PO4-3-, di mana Ka yang ketiganya adalah 4,8 dikali 10⁻⁻3. Di sini lagi-lagi perhatikan Ka1 akan lebih besar daripada Ka2 dan akan lebih besar daripada Ka3. Jadi kekuatan relatif asamnya H3PO4 akan jauh lebih kuat dibandingkan H2PO4- dan akan lebih kuat lagi dibandingkan HPO4-2-. Kita masuk ke contoh. Hitung pH larutan H3PO4 5 molar dan hitung konsentrasi pada keadaan kesetimbangan untuk spesinya masing-masing H3PO4, H2PO4-, HPO4-2- dan PO4-3-. Oke, kita masukkan dulu. Ini kita selesaikan untuk reaksi yang pertama. Dari reaksi yang pertama kita akan mendapatkan H+, kemudian juga H2PO4- dan tentu saja H3PO4-. Kita buat mula-mula reaksi setimbang. Pada saat keadaan mula-mula H3PO4-nya ada 5 molar. Kemudian H+ dan H2PO4-nya masih 0. Kemudian setelah bereaksi, kita misalkan di sini yang reaksinya adalah X. Berarti pada saat setimbang H3PO4 ada 5-X, H+-nya X, H2PO4-nya X. Kita masukkan juga ke persamaan Ka sama dengan H+ H2PO4- dibagi H3PO4. Kita substitusi. Ka-nya ada 7,5 dikali 10⁻⁻3. H+-nya X, H2PO4-nya X, H3PO4-nya 5-X. Seperti biasa kita asumsikan lagi kalau X jauh lebih kecil daripada 5 sehingga 5-X hampir sama dengan 5. Kita selesaikan di sini. Kita dapatkan 5 dikali 7,5 jadi 37,5 dikali 10⁻⁻3 sama dengan X kuadrat. Biar lebih mudah untuk mengakarkannya kita buat saja X kuadrat sama dengan akar dari 375 dikali 10⁻⁻2. Hasilnya di sini 0,19. Oke, kita cari alfanya untuk menentukan apakah asumsi kita dapat diterima atau ditolak. 0,19 dibagi 5 dikali 100%. Di sini tentu saja dia kurang dari 5% sehingga asumsi diterima. Maka X sama dengan konsentrasi H+ sama dengan 0,19 molar. Sehingga pH-nya sama dengan min log 0,19 sama dengan 0,72. Konsentrasi H3PO4-nya
adalah 5 min X. Tadi X-nya 0,19. Berarti 5 dikurangi 0,19 sama dengan 4,8 molar. Untuk mencari spesi lain yaitu HPO42-, kita bisa cari dari persamaan yang kedua yaitu H2PO4- menghasilkan HPO42- plus H+. Di mana di sini Ka-nya sama dengan HPO42- dikali konsentrasi H+ dibagi konsentrasi H2PO4-. Konsentrasi HPO42- sama dengan konsentrasi H2PO4- dikali Ka dibagi konsentrasi H+. Kita tahu sebelumnya kalau konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi H2PO4- sama dengan X. Berarti bisa kita coret di sini untuk konsentrasi H+ dan konsentrasi H2PO4-. Jadi Ka sama dengan konsentrasi HPO42- atau konsentrasi HPO42- itu setara dengan Ka-nya yaitu 6,2 dikali 10⁻⁸ molar. Nah, sekarang kita tinggal mencari satu lagi spesinya yaitu spesi dari PO4-. Dari mana? Tentu saja dari persamaan yang ketiga yaitu HPO42- menjadi PO43- ditambah H+. Berarti di sini Ka-nya sama dengan PO43- dikali konsentrasi H+ dibagi konsentrasi HPO42-. Nah, jadi konsentrasi PO43- sama dengan Ka dikali konsentrasi HPO42- dibagi konsentrasi H+. Oke, kita substitusikan angkanya. Konsentrasi PO43- sama dengan 4,8 dikali 10⁻⁻13 yaitu tadi Ka-nya dikali Ka2 tadi 6,2 dikali 10⁻⁸ Ka2 atau sama dengan tadi spesi HPO42- dibagi H+ yaitu 0,19 molar. Nah, hasilnya PO43- adalah 1,6 dikali 10⁻⁻19 molar. Oke, jadi sekarang sudah kita ketahui seluruhnya. Pertama, kita tahu H+. H+ di sini sama dengan spesi dari H2PO4- yaitu 0,19. Setelah itu kita juga tahu spesi H3PO4 yaitu 4,8. Kemudian kita juga tahu spesi dari HPO42- yaitu 6,2 dikali 10⁻⁸ molar. Dan yang terakhir kita ketahui konsentrasi dari PO43- yaitu 1,6 dikali 10⁻⁻19 molar. Jangan lupa kita juga mengetahui pH-nya yaitu pH-nya adalah 0,72. Dari beberapa reaksi yang telah kita dapat, sebenarnya untuk reaksi yang kedua dan ketiga
tidak akan terlalu besar menyumbang terhadap H+. Karena itu, mari kita lihat untuk contoh berikutnya. Asam sulfat merupakan asam yang lain daripada asam-asam umum yang telah dikenal, sebab asam sulfat merupakan asam kuat pada disosiasi tahap pertama, tetapi merupakan asam lemah pada disosiasi tahap kedua. H2SO4 akan menghasilkan H+ ditambah HSO4- dengan Ka1 yang sangat besar. HSO4- akan menghasilkan H+ ditambah HSO42- dengan Ka2-nya jauh lebih kecil, 1,2 dikali 10 pangkat min 2. Karena itu, waktu waktu SMA, kalian tidak mengenal H2SO4 sebagai asam poliprotik. Kalian hanya mengenal H2SO4 sebagai asam kuat, karena memang untuk reaksi keduanya ini bisa diabaikan karena dia Ka-nya jauh lebih kecil daripada Ka1. Oke, kita masuk ke contoh perhitungan pH asam sulfat. Kita buktikan ya. Hitung pH larutan asam sulfat 1 molar. Oke, kita temukan di sini spesi utamanya yaitu H+, HSO4- dan H2O. Dua ion pertama dihasilkan dari tahap disosiasi sempurna H2SO4. Dengan demikian, konsentrasi H+ dalam larutan setara dengan konsentrasi asam sulfat semula, yaitu 1 molar. Masalahnya adalah apakah ion HSO4- hasil disosiasi tahap pertama cukup signifikan memberikan kontribusi terhadap konsentrasi H+? Ayo kita jawab bersama untuk keadaan asam sulfat 1 molar. Reaksinya adalah HSO4- menjadi H+ ditambah SO4 2-. Mula-mula reaksi setimbang. Pada saat mula-mula HSO4- ada 1 molar, H+-nya juga 1 molar dari reaksi yang pertama. Sedangkan SO4 2- belum ada. Pada saat reaksi X disetimbang, SO4- menjadi 1- X, H+-nya 1 plus X, SO4 2-nya X. Kita masukkan ke persamaan. Ka sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi SO4 2- dibagi konsentrasi HSO4-. Kita substitusi, Ka-nya 1,2 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan H+-nya itu 1 plus X dikali X dibagi 1- X. Kita asumsikan jika X jauh lebih kecil daripada 1, sehingga 1 plus X sama dengan 1, 1- X sama dengan 1, sehingga X sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat min 2. Seperti biasa, kita harus menguji apakah asumsi kita ini diterima atau ditolak dengan mencari alfanya, yaitu 1,2 dikali 10 pangkat min 2 dibagi 1 dikali 100%. 1,2% berarti memang diterima karena kurang dari 5%. Berarti H+-nya sama dengan 1 ditambah 1,2 dikali 10 pangkat min 2 yang bisa kita bulatkan menjadi 1. Di sini terlihat kalau reaksi kedua tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap H+. H+-nya di sini tetap 1 dan pH-nya tetap 0. Nah, apakah ini selalu berlaku kalau misalnya dia asamnya kuat, kemudian dia poliprotik atau diprotik seperti H2SO4, reaksi kedua dan ketiga dapat kita abaikan? Nah, tidak boleh begitu. Jadi tidak selalu keadaannya itu bisa begitu. Waktu SMA mungkin kalian selalu diberikan pada soal itu larutannya pada saat cukup pekat. Misalnya 1 molar seperti pada soal sebelumnya. Namun bagaimana jika diberikan larutan yang encer, misalnya 0,01 molar? Apakah reaksi disosiasi yang kedua tidak akan berpengaruh juga terhadap konsentrasi H+? Mari kita buktikan. HSO4- menghasilkan H+ plus SO4 2-. Mula-mula reaksi setimbang. Mula-mula dia punya 0,01. Kemudian H+-nya juga 0,01. SO4 2-nya tidak ada. Direaksikan. Kemudian hasil di kesetimbangan HSO4-
0,01 min X, 0,01 plus X untuk H plus, dan ada X untuk SO4 2 min. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan Ka sama dengan konsentrasi H plus dikali konsentrasi SO4 2 min dibagi konsentrasi HSO4 min. Didapatkan di sini kita masukkan 0,01 plus X dikali X dibagi 0,01 min X sama dengan Ka-nya 1,2 dikali 10 pangkat min 2. Kita asumsikan bahwa X jauh lebih kecil daripada 0,01. Berarti 0,01 plus X itu sama dengan 0,01. 0,01 min X sama dengan juga 0,01. Berarti di sini kita dapatkan X sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat min 2. Kita hitung alfanya. Alfanya 1,2 dikali 10 pangkat min 2 dibagi 1 dikali 10 pangkat min 2 dikali 100%. Hasilnya di sini adalah 120%. Berarti di sini asumsi ditolak dan kita harus menggunakan rumus ABC. Persamaannya harus kita selesaikan. Berarti ini tidak bisa diasumsikan. Kita harus selesaikan persamaan ini. Jadi di sini kita dapat 1,2 dikali 10 pangkat min 4 dikurangi 1,2 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan 0,01 X ditambah X kuadrat. Berarti X kuadrat ditambah 2,2 dikali 10 pangkat min 2X dikurangi 1,2 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan 0. Nah, ini persamaannya. Berarti A-nya adalah 1, B-nya adalah 2,2 dikali 10 pangkat min 2, C-nya adalah minus 1,2 dikali 10 pangkat min 4. Kita masukkan ke dalam rumusnya. X12 sama dengan min 2,2 dikali 10 pangkat min 2 plus minus 2,2 dikali 10 pangkat min 2 dikuadratkan dikurangi 4 dikali 1 dikali C-nya, jangan lupa di sini minus 1,2 dikali 10 pangkat min 2 diakarkan dibagi 2 dikali 1. Oke, diselesaikan. Hasilnya adalah tentunya memilih yang positif ya. Ya, jadi yang min B positif bukan yang negatif 4AC-nya. Berarti X sama dengan 4,5 dikali 10 pangkat min 3. Berarti di sini H plusnya adalah 4,5 dikali 10 pangkat min 3 ditambah 0,01. Jadi di sini 0,0145 molar. Berarti di sini pH-nya adalah 1,84. Nah, di sini terlihat ya kalau misalnya dia larutannya encer, di reaksi keduanya tidak dapat diabaikan, tapi Nah, bagaimana untuk penentuan basa lemah? Ya hampir sama ya dengan cara penentuan asam lemah, hanya yang dia miliki bukan Ka melainkan Kb-nya.
Ini kita punya contoh soal sebagai berikut. Yang dicari di sini adalah basa lemah, yaitu amonia. Kita masukkan saja reaksinya, kemudian kita buat mula-mula reaksi sisa sama seperti yang sebelumnya untuk perhitungan asam lemah, tapi di sini dia basa. Berarti di sini dia punya KB, KB-nya 1,8 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan X kuadrat dibagi 15 min X, dimana kita asumsikan X-nya itu jauh lebih kecil daripada 15. Berarti di sini X kuadrat min X kuadrat per 15. Berarti X-nya sama dengan OH min sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 2. Lagi-lagi kita harus mencari alfanya atau derajat disosiasinya yang kebetulan dia lebih kecil daripada 5, berarti dapat kita terima. Berarti H plusnya sama dengan KW dibagi OH min sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 14 dibagi 1,6 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan 6,3 dikali 10 pangkat min 13 molar. Oleh karena itu kita dapat pH-nya sama dengan min log 6,3 dikali 10 pangkat min 13 sama dengan 12,2 molar. Oke, ini untuk penutup. Kalian sudah tahu bagaimana cara kalian itu untuk mencari asam lemah, basa lemah, kemudian untuk mencari kekuatan asam, kekuatan basa, dan kalian juga sudah mengetahui berbagai macam teori asam basa. Kemudian kalian juga harus mengingat bahwa gadget yang kalian punya itu berbeda-beda, jadi kalian harus tahu, harus memahami gadget yang kalian punya. Misalnya kalian mempunyai kalkulator itu berbeda-beda. Untuk mencari anti-log atau log, dia ada yang langsung log kemudian angkanya, atau angka dulu baru kalian pencet lognya. Kemudian untuk mencari anti-log gimana sih? Di situ di kalkulator kalian ada yang bentuknya, ada yang punya shift, ada yang punya 2ND. Nah, caranya ada yang pakai shift log angkanya minus berapa gitu ya. Ada yang pakai 2ND log angkanya. Thank you for watching.